Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Tiada yang dapat menggantikan saat bersamamu. Selain kau tak ada, keinginanku yang lain
Mazmur 5 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Menikmati hubungan dengan Tuhan sebagai anak kepada Bapaknya adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang pribadi dan dialami oleh semua orang percaya. Bagaimana Tuhan memperlakukan orang-orang yang percaya kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai anak-anaknya. Ada suatu hubungan kekeluargaan yang dekat, yang erat. Setiap orang percaya, seberapapun tingkat pertumbuhan imannya, dia akan mengalami kasih Bapa itu di dalam dirinya. Hubungan Bapa dengan anak ini tidak akan pernah layu, tidak akan pernah berkurang. Walaupun kemudian orang percaya akan mengalami hubungan yang lebih lagi, bagian dari kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya, bagian dari pelatihan untuk menerima tongkat estafet kepercayaan dari Tuhan untuk melakukan sesuatu sebagai rekan kerja Tuhan. Perhatikan bahwa hubungan yang indah antara Tuhan dengan ciptaannya manusia bukan hanya berbicara soal hubungan pribadi antara bapak dan anak, tetapi juga hubungan rekan kerja atau partner kerja untuk mengusahakan dan memelihara taman itu di dalam Kejadian pasal yang kedua. Juga di dalam kehidupan kita sekarang ini setelah ribuan tahun berlalu, setelah kita menerima akan penebusan yang hakiki melalui tawaran keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan, maka kita juga akan mengalami bagian ini bahwa Tuhan mencari anak-anaknya yang mau dibentuk, yang mau dijadikan akan rekan kerjanya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan bukan saja membangun hubungan kekeluargaan pribadi seperti bapak kepada anaknya, seperti ibu kepada anaknya, tetapi Tuhan juga akan membawa kepada level kepercayaan yang lebih lagi, di mana orang percaya akan menjadi rekan kerjanya Tuhan. Untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi rekan kerja Tuhan, harus melewati tahap seorang murid. Jadi kalau kita memperhatikan perjalanan Tuhan dengan hamba-hambanya di Alkitab ini, maka kita bisa melihat hal yang utama yang dilakukannya adalah menebus akan dosa manusia, menebus akan umat kesayangannya, menjadikan mereka anak-anaknya, memberikan pengalaman hubungan kekeluargaan yang ilahi antara bapak dengan anaknya, memberikan status yang baru kepada orang yang berdosa menjadi orang yang merdeka, dan bukan hanya berhenti pada status anak Tuhan, tetapi lebih lagi bergeser kepada murid Tuhan, murid yang mendengar dan diajar oleh Tuhan sendiri, supaya memiliki pengetahuan, pengertian, dan keterampilan untuk hidup berguna, bermanfaat, menghasilkan akan buah kehidupan yang akan menolong orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Dari posisi anak diajar menjadi murid untuk kemudian masuk lagi pada hubungan menjadi hamba. Seorang hamba Tuhan adalah partner kerja atau rekan kerja Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup seseorang atau dalam hidup umatnya, maka dia akan memakai akan hambanya yang adalah anaknya dan muridnya itu untuk menjadi kepanjangan tangannya. Dan ketika si anak yang menjadi murid kemudian masuk proses menjadi hamba ini,
akan memasuki tahap yang baru, yaitu menjadi sahabat Tuhan dan kemudian menjadi kekasih Tuhan atau mempelai Tuhan. Mari kita perhatikan ayat-ayat yang meneguhkan akan perjalanan rohani dari orang yang berjalan dengan Tuhan, yang mengalami Tuhan. Matius pasal yang ke-28 ayat 18 mulai. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dari Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini kita tahu perubahan status pemegang kekuasaan tertinggi di bumi dan di surga dipegang oleh Yesus Kristus Tuhan. Orang yang percaya kepadanya akan menerima kewenangan atas area kerja yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dan Tuhan menyuruh menjadikan semua bangsa, semua suku bangsa menjadi seorang murid. Murid yang belajar dari gurunya, Tuhan yang menyelamatkan dia. Kemudian mereka menerima meterai keselamatan berupa baptisan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan murid-murid ini melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Jadi bukan hanya pengalaman menjadikan suku-suku bangsa seorang murid, tetapi juga mengajar bagaimana mereka mentaati akan kebenaran Tuhan. Jaminan yang luar biasa kemudian diberikan bahwa Dia Tuhan akan menyertai setiap orang percaya, bahkan setiap orang yang kemudian dilayani dan percaya sampai kepada akhir zaman. Seorang murid memiliki pendengaran yang tajam untuk mendengarkan instruksi dari gurunya. Seorang guru yang memberikan semangat kepada orang lain yang letih lesu akan dilihat oleh muridnya, kemudian dia mengajarkan muridnya untuk melakukan yang sama. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Dikatakan di dalam Lukas 6 ayat 40 ini, barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Murid yang mendengar, mempraktekkan apa yang diajarkan oleh gurunya, dan terus melakukannya sampai tuntas, sampai semua pelajaran yang diterimanya dari gurunya dipraktekannya. Maka ketika dia lulus, dia menjadi setara dengan gurunya. Dia melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya, dia mengajarkan apa yang diajarkan oleh gurunya. Dia menyalurkan belas kasihan seperti gurunya menyalurkan belas kasihan. Dia melakukan tanda dan mujizat seperti gurunya juga melakukan tanda dan mujizat. Apa yang dilakukan Tuhan sebagai gurunya akan dilakukan orang yang percaya kepada Tuhan dan menjadi murid Tuhan untuk melakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan sebagai gurunya. Orang yang mengakui dirinya sebagai murid Tuhan pasti orang yang komitmen kepada ajaran Tuhan. Hanya orang yang komitmen, yang menundukkan diri, terikat, dan menetapkan hati untuk mengikuti segala perintah gurunya akan mengalami semua yang dilakukan gurunya, bahkan akan menerima upah yang terbaik dari gurunya. Kehidupan sebagai murid Tuhan hanya bisa dilakukan oleh orang yang komitmen menundukkan diri kepada Tuhan.
Orang yang tidak menetapkan hatinya untuk terus-menerus mematuhi akan Tuhan bukanlah seorang murid yang baik. Kalau kita belajar dalam perjalanan rohani kita dengan Tuhan, mengalami anak Tuhan karena penebusan melalui Yesus Kristus Tuhan, kemudian menerima Tuhan Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu yang disampaikan Tuhan kepada kita, maka Tuhan Roh Kudus itu yang akan menolong kita melakukan kehendak Tuhan. Kita menerima pengajaran dari orang-orang yang terdahulu, yang lebih dahulu mengalami Tuhan. Mereka mengajar kita sebagai seorang murid, bahkan yang terlebih lagi Tuhan memakai mereka menjadi kepanjangan tangan untuk menjadi guru di dalam hidup kita. Mentor atau pendamping rohani atau pelatih rohani membantu kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi mentor rohani tidak akan pernah menggantikan peran Tuhan Roh Kudus yang menjadi penolong kita dan menggantikan peran Tuhan Yesus sebagai guru agung kita, guru yang maha sempurna. Orang yang berjalan bersama Tuhan akan mengalami sebagai anak dan juga mengalami pengalaman sebagai seorang murid yang mempertajam telinganya untuk mendengar, yang melakukan pekerjaan yang dilakukan gurunya dan yang diajarkan gurunya. Murid itu melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Maka ketika dia melakukan perintah gurunya, dia memasuki status seorang hamba. Seorang hamba Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan, yang menjadi kepanjangan hati Tuhan. Seorang hamba yang hidupnya ditebus lunas dari perbudakan dosa dan diberi kemerdekaan melalui kebenaran demi kebenaran yang dialaminya setiap hari. Tuhan sudah memerdekakannya dari perbudakan dosa. Kemudian Tuhan memberikannya pengalaman menjadi anak, menjadi murid, dan menjadi hamba. Seorang hamba hanya taat kepada tuannya. Seorang hamba hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 18 mulai. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ayat yang ke-20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Dari status seorang hamba, maka hubungan yang dekat dengan tuannya itu mendengar akan perintah tuannya, melakukan perintah tuannya, merasakan akan cinta kasih tuannya, kemudian membalas cinta kasih tuannya dengan ketaatan, melakukan semua yang diperintahkan tuannya, akan membawanya bukan sebagai hamba tetapi sebagai sahabat. Yohanes 15 mulai ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Hubungan yang begitu dekat, ketaatan yang mutlak melakukan kehendak tuannya membuat dia menerima status sahabat dari tuannya. Hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat karena kita melakukan perintahnya, membuat kita sadar Tuhan mengangkat kita menjadi sahabatnya. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 mulai.
Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Sungguh suatu penyataan yang luar biasa ketika Tuhan menyebut murid-muridnya sebagai sahabatnya dan menyebut dirinya adalah mempelai. Suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Bukan hanya sebagai anak, bukan hanya sebagai murid, bukan hanya sebagai hamba, tetapi juga sebagai sahabat, kemudian sebagai mempelai. Dan siapakah mempelai Kristus? Dia adalah gereja yang ditebus oleh darah Kristus. Gereja adalah mempelai Kristus. Seperti yang dinyatakan dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai ke-27. "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela." Wahyu 19 ayat 6 mulai. "Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, Haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia." Mari nikmati akan proses pengalaman hubungan dengan Tuhan yang lengkap, yang utuh, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai anak, sebagai murid, sebagai hamba, sebagai sahabat, dan sebagai mempelainya Tuhan. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.